Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, oke cuy, untuk proses selanjutnya kita lanjut ke bagian cek kompresi ya cuy. Seperti apa prosesnya? Lanjut ke proses liburan ya, cuy. A few moments later. But these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget. But you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I Nah, oke cuy, setelah tadi melalui proses cek kompresi dan hasilnya sudah kita temui ya cuy ya, dengan kompresi untuk harian juga ya cuy ya. Jadi setelah kita cek kompresi itu, kompresinya itu ketemu di 10:5 banding 1, masih aman untuk regulasi harian bahkan touring gitu loh. Nah oke, di sini yang berbeda itu ya, yang pada umumnya di bagian head itu ditata ulang atau dibuat kubah ulang, kubahnya dilebarin dan dibentuk squeeze mengikuti ukuran diameter piston. Nah gitu, tujuannya agar pengelolaan bahan bakar dan kompresi itu selaras gitu, sama gitu, jadi pas gitu. Nah di sini gua pakai hal yang berbeda ya. Ya gua nggak tahu di luar apa ada yang pernah sama gitu. Nah di sini gua riset untuk kubah udah gua jelasin sebenarnya di video sebelumnya yang udah pernah menonton. Nanya kenapa harus nonton video itu dari awal sampai akhir. Oke. Nah sebelum lanjut lagi, jadi tidak ada paksaan untuk channel ini. Yang merasa lebih jago atau lebih pintar, silakan kalian buat video kalian sendiri. Nah hal yang berbeda yang dari gua lakuin saat ini, untuk posisi kubah head itu gua pakai kubah standar ya. Kubahnya masih standar coy ya, dan tanpa di squeeze. Nah gitu, jadi squeeze nya masih standar gitu coy. Mungkin ada pelebaran sedikit pun itu bekas sisa pembersihan yang gua tuner gitu, biar kotorannya keangkat. Paling ngelebarin totalnya 1,5 mm lah di bagian kubah gitu. Nah
Untuk blok boringan sendiri ya, udah gue jelasin bahwa standar MU itu kalau ini tuh panjangnya itu 73 kurang lebihnya ya. Dan ini panjangnya itu, ini bloknya motoan ya, gua bikin panjangnya 74. Gua bikin panjang 74 gitu, dengan boringan diameter pistonnya 59, luarnya 68. Tadinya ini luarnya itu 70, jadi yang ditanam di boring itu 70. Cuman yang ke belakangnya gue bikin 68 coy gitu, masih aman biar adem ya. Kenapa sih gue pakai motoan? Ya biar jaga amannya nih cuy, lebih tebal sirip sama pelapisan di bagian boring, jadi biar boringnya itu atau linernya itu nggak nongol keluar. Nah jadi di sini kesimpulannya seolah-olah itu pembakaran bekerja di bagian liner cuy, karena kubahnya itu sedikit ya. Sebenarnya dua-duanya sih perpaduan, cuman kita yang diperlebarkannya di bagian boring atau di bagian liner, itu aja sih. Nah di sini jadi gue penasaran gimana performanya nanti ya kalau yang gue lakuin seperti ini, efek larinya gimana, efek sampingnya apa gitu ya. Kalau enak nanti bisa diterapin ke spek berikutnya gitu. Kalau ukuran konversi itu hanya patokan ke bahan bakar gitu, dan yang digunakan untuk harian dan race juga ya cuy ya. Ya kadang race juga ada yang kompresinya rendah, ada yang kompresinya ditinggiin juga cuy ya, tergantung karakter noken. Kalau gua ya, kalau gua tergantung karakter noken, track, dan ukuran piston dan bahan bakar yang dipakai. Jadi banyak apa ya, untuk kompresi itu banyak acuannya cuy. Jadi masing-masing mekanik itu 90% sama acuannya untuk apa, cuman 10%-nya ada yang hal berbeda untuk pertimbangannya gitu. Nah jadi makanya masing-masing punya dapur sendiri. Nah dengan spek seperti ini, Noken As gue masih pakai yang lama. Ini nggak ekstrim banget, bahkan lift pun nggak nyampe 8 mili coy. Sebenarnya enaknya ini liftnya pakai 8 mili, dan overlapnya juga nggak lebih dari 2 mili coy. Overlapnya itu kita bikin pincang coy, jadi overlap in dan X itu nggak sama ya. Gue pengen tahu gitu hasilnya gimana. Untuk per klep juga kita nggak terlalu keras karena kita pakai medium ya, merek BRT kemarin, tapi ini udah dipakai lama juga gitu. Nah untuk tahap selanjutnya, kemarin udah gue nyalin, cuman knalpotnya itu bocor, jadi belum sempat gue record atau gue video ya. Jadi untuk tahap selanjutnya gue mau ngecek baut-bautnya dulu. Setelah baut-bautnya kencang, karena di bagian ini sudah cukup aman ya, tinggal kita setting. Jadi nanti untuk setting ada tahap 2, ada tahap 1 dan 2. Untuk tahap pertama nanti kita pakai karbu standar. Ini ada tempat pakan burung cuy, gue lupa ngasih pakan burung. Untuk tahap keduanya nanti kita pakai karbu PE ya, PE lokal yang kemarin gua di live tuh, yang merek LTC gitu. Jadi kita lihat perkembangannya ya, karena karbu ini nih kemarin gue coba masih kekeringan cuy bawahnya, walaupun angin udah kita maksimalkan dan main jet pilot jet udah kita naikkan kurang lebih 2 step masing-masing ya. Tapi walaupun misalkan kita naikkan lagi beberapa step lagi ya, kan namanya kapasitas cap standar dan asupannya standar ya, menurut gua kurang maksimal aja ya. Jadi kita nyoba karbu PE ya. Kalau mau pakai karbu ini harus lemer sedikit biar lebih enak lah gitu. Nah, oke, jadi seperti itu ya cuy ya. Jadi untuk spesifikasinya lanjut itu di bagian magnet kita standar pabrik. Untuk pengapian seperti kuil dan CDI kita standar juga, cuman untuk pengetesan kita pakai BRT. Untuk kertas standar, bearing standar, kirian pada umumnya standar modif, pada umumnya lah standar modif. Piston 59, liner 70/68, di boringan 70, di belakangnya 68 gitu. Untuk luas crankcase, lebar crankcase-nya 69 full, udah tinggal bisa lagi. Kalau mau 70 ke 76 atau ke 77 harus geser pompa oli. Nah, blok di sini pakai motoan
Noken custom gear centric standar. Untuk packing 1 mili sekitar 1 mili ya, itu masih pakai rantai keteng standar. Ini pakai baru masih longgar cuy. Jadi kalau packing 2 mili bisa-bisa aja ya. Untuk packing depan kita nggak pasang dulu ya. Untuk di bagian pelatuk kita masih standar pelatuknya juga ya, pair klep aja gitu. Tujuan pakai pair klep medium, satu biar klepnya nggak terlalu berat ya, karena untuk harian juga ya. Jadi masing-masing ada fungsinya juga pair klep coy. Untuk knalpot nanti kita sesuaikan karena kita ada 3 bobokan dengan berbagai macam saringan dan leheran, dan satunya kayak FFA. Ya sebenarnya enaknya sih ya pakai yang bagus ya. Tapi lihat dananya dulu coy. Oke. Untuk busi masih pakai standar, dan bahan bakar yang bagusnya sih Pertamax ya. Pertalite juga menurut gua ya sah-sah aja sih ya. Oke, jadi seperti itu aja video kali ini untuk step by stepnya. Nanti lanjut di next video ya cuy ya. Jadi seperti apa kelanjutannya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe cuy ya. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa bermanfaat ya cuy ya. Pokoknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Nah seperti biasa gue ulangi lagi, tidak ada paksaan untuk ke channel ini. Kalau ada yang merasa lebih jago atau lebih pintar, silakan kalian buat video kalian sendiri. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan di komentar aja cuy ya. Kalau selagi masih bisa gue jawab ya gue jawab. Kalau ya lagi males ya gue males jawab ya, gitu aja ya. Ya kalau ada yang gue jelasin harus pakai video ya gue bikin videonya. Oke. Ya jadi seperti itu aja, ditunggu next videonya bosku ya. Terima kasih yang udah support, yang selalu hadir dan selalu standby ya. Oke, sekian dulu dari gua Wahyu Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.